Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safa Aulia Rahmadina Budianto dengan NIM 2005126490 dari Universitas Negeri Surabaya, kelas Teknik Informatika B 2020, akan menjelaskan mengenai web server dan DNS server. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian web server, DNS server, dan kemudian simulasinya menggunakan aplikasi Qiskay Packet Tracer. What is web server? Apa itu web server? Web server adalah sebuah software atau perangkat lunak yang memberikan layanan berupa data, berfungsi untuk menerima permintaan HTTP atau HTTPS dari klien atau kita kenal dengan web browser yang biasanya digunakan adalah Chrome, Firefox, dan yang lain seperti Opera, Edge, dan sebagainya. Selanjutnya, web server akan mengirimkan respon atas permintaan tersebut kepada klien dalam bentuk halaman web. Jadi, web server ini tugasnya untuk menerjemahkan permintaan klien terhadap suatu web tertentu, kemudian web yang diminta dari klien itu berupa URL, kemudian diterjemahkan dalam bentuk halaman web. Sedangkan DNS server sendiri adalah sebuah sistem yang mengubah URL website ke dalam bentuk IP address. Tanpa DNS, pengguna harus mengetikkan IP address secara lengkap ketika ingin mengunjungi sebuah website. Jadi, jika tidak menggunakan DNS server atau domain name server, domain name system server itu pengguna jadinya mengetikkannya 192.168 sekian gitu ya. Tapi kalau pakai DNS jadinya diketikkan adalah HTTPS www apa gitu. Itu pengertian dan fungsi dari DNS. Untuk lebih jelasnya, mungkin bisa melihat simulasi berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safa Aulia Rahmadina Budianto dengan NIM 2005126490 dari kelas Teknik Informatika B 2020 akan menjelaskan simulasi mengenai DNS server dan web server. Langkah yang perlu kita lakukan, yang pertama menyiapkan 3 buah PC, yaitu PC1, PC2, dan PC3. Kemudian menyiapkan 3 buah router, dan juga menyiapkan 2 buah server. Yang nantinya server ini namanya diganti menjadi DNS server dan web server. Kemudian kita mulai mengkonfigurasikan mulai dari PC1. Di sini kita isi dan IP-nya dengan 192.168.1.1. Subnet masknya kita ganti dengan 192. Default gateway-nya 192.168.1.62 dan DNS server-nya 33.33.33.1. Untuk PC2, IP configuration-nya 192.168.1.65, subnet masknya 255.255.255.192 sama seperti PC1, dan default gateway-nya 192.168.1.126 dan DNS servernya 33.33.33.1. Untuk PC3, IP configuration-nya 192.168.1.253, subnet masknya 255.255.255.128, default gateway-nya 192.168.1.254 dan DNS servernya sama 33.33.33.1. Kita beralih ke router 1. Di sini untuk FA00-nya IP address-nya kita isi dengan 192.168.1.62 dan subnet masknya 255.255.255.192 dan jangan lupa di-on-kan. Untuk FA10-nya FA10-nya 192.168.1.126 dan subnet masknya 255.192 dan jangan lupa di-on-kan. Untuk serial 2-nya 12.12.12.1 dan subnet masknya 255.0 dan di-on-kan. Untuk serial 3-nya
13.1.13.1 dan 255.0 dan di-on-kan. Untuk router 2, configuration untuk FA00-nya 192.168.1.254 dan catat masnya 255.128 dan di-on-kan. Kemudian FA10-nya tidak ada karena pada router 2 hanya terhubung dengan satu PC saja. Kemudian untuk serial 2-nya 12.12.12.2 dan serial 3-nya 23.23.23.2, sahabat pasnya sama 255.0. Untuk router 3-nya FA10-nya 33.33.33.3 dan catat masnya 255.0, kemudian di-on-kan. FA10-nya 43.43.43.3 dan catat masnya 255.0, kemudian di-on-kan. Serial 2-nya 23.23.23.3, catat masnya 255.0 dan di-on-kan. Kemudian serial 2-nya 13.13.13.3 dan catat masnya 255.0. Kemudian pada DNS server, di sini kita konfigurasikan untuk gateway-nya atau DNS-nya kita isi dengan 33.33.33.3, di mana dengan IP address-nya 33.1 dan catat pasnya 255.0. Dan kemudian untuk web servernya sendiri kita isi dengan 43.43.43.1 dan catat masnya 255.0 dan untuk semua konfigurasi tadi di-on-kan. Setelah semua sudah dikonfigurasikan, kita hubungkan PC1 dengan router 1, PC2 dengan router 1, PC3 dengan router 2, disambungkan dengan konektor otomatis. Kemudian untuk antar router disambungkan dengan serial, yaitu yang seperti ini. Dan untuk web server dan DNS server dihubungkan pada router 3 dengan konektor otomatis, seperti itu. Nah, kemudian jika sudah dan semua kabel sudah terhubung, maka kita bisa mengkonfigurasikan untuk dimulai dari router 1 kembali. Kita konfigurasikan routing dinamisnya. Di sini network address-nya kita isi dengan 12.12.12.0, kemudian di-add. Dan yang kedua 13.13.13.0, kemudian di-add. Dan yang terakhir 192.168.1.0. Jika sudah, beranjak ke CLI, kemudian pada CLI diketikkan no auto summary, kemudian enter. Kemudian di enter itu kita isi dengan version 2 agar yang namanya RIP routing ini berubah menjadi version 2 seperti itu. Dan konfigurasi tersebut berlaku pada semua router, yaitu di version 2 kan, dengan konfigurasi IP yang berbeda tentunya. Konfigurasi IP-nya untuk network address maksudnya. Untuk dynamic routing, yang pertama 12.12.12.0, yang kedua 23.23.23.0, dan yang terakhir 192.168.1.0. Untuk konfigurasi CLI sama, CLI-nya sama. Jadi ada no auto summary, kemudian version 2, kemudian di enter, dan kita cek di configuration-nya apakah sudah ada perubahan atau belum. Kita bisa mengeceknya di sini. Jika sudah berubah menjadi V2, maka sudah berubah menjadi version 2. Dan hal yang sama berlaku pada router 3. Di sini kita cek dengan RIP-nya, kita isi dengan 13.13.13.0, kemudian di add, dan 23.23.23.0, kemudian di add,
33.33.33.0 kemudian di add, dan terakhir 43.43.43.0 kemudian di add, dan kita konfigurasikan CLI-nya menjadi no auto summary, enter, version 2, enter, kemudian kita cek di sini apakah sudah berubah menjadi version 2. Jika sudah, maka konfigurasi selesai. Nah, setelah semuanya sudah dikonfigurasikan, maka kita bisa memulai dari DNS server. Di sini kita klik pada service, kemudian HTTP, kemudian index. Di index ini kita edit di sini. Mohon maaf terjadi kesalahan. Yang diedit mode index adalah yang web server. Jadi yang ini web server. Kemudian kita klik service dan kita edit pada indeksnya. Di sini untuk indeks kita copy dengan ini. Nah, seperti ini. Kita ganti di sini. Kemudian kita save. Ini kita yes. Kemudian jika sudah mengkonfigurasikan untuk indeks HTML tadi di sini, jika sudah berubah, nah sudah berubah menjadi begini kan, di save. Kemudian kita masuk pada bagian desktop dan kita pilih web browser. Untuk di URL ini kita ketikkan IP configuration dari web server tadi, yaitu 43.43.43.1. Nah, kita go. Nah, sudah muncul. Jadi ini adalah isi dari indeks yang tadi, di mana berarti percobaan tadi berhasil. Kemudian setelah ini berhasil, kita beranjak melakukan percobaan pada DNS server. Karena tadi sudah web server, maka sekarang DNS server. Di bagian DNS server, karena dia merupakan server dari DNS, maka kita langsung memilih dari DNS. Di sini untuk name-nya, oh ya, sebelumnya jangan lupa di-on-kan agar bisa tersambung pada web. Kemudian name-nya kita isi dengan link website yang tadi kita coba, yaitu jakom.com. Type-nya record. Jika sudah, untuk address-nya sama, kita isikan dengan IP configuration atau IP address dari link tadi, jakom tadi, yaitu 43.43.43.1, dan kemudian kita add. Nah, jika sudah, untuk yang kedua ini kita isi dengan name-nya www.jarkom.com. Untuk address-nya kita isi dengan jarkom.com sebagaimana yang sudah dikonfigurasikan pada awal, yaitu kita menggunakan nama ini yang sudah direkod dengan IP address-nya, dan di sini kita ganti type-nya dengan cname. Kemudian kita add. Sebentar. Address name-nya jarkom.com. Nah, seperti itu. Dan kemudian kita add. Nah, seperti ini. Hasilnya akan seperti ini. Jika sudah seperti ini, bisa ditutup. Kemudian kita mulai melakukan percobaan pada PC. Kita mulai pada PC 1. Di sini kita pilih dalam desktopnya, kita pilih web browser. Kemudian di web browser ini kita ketikkan jarkom.com. Nah, seperti ini. Nah, jika sudah muncul, itu artinya server tadi baik dari web maupun DNS sudah saling terhubung dan kemudian bisa mengirimkan data pada PC, dan bisa berarti percobaan ini berhasil. Untuk lebih meyakinkan, mungkin kita bisa coba pada 2 PC lain. Kita klik pada PC 2, kita pilih web browser, kemudian kita ketikkan www.jarkom.com.
www.carcom.com. Nah, bisa muncul dan bisa memunculkan link. Terakhir kita coba pada PC3. Di PC3 kita pilih web browser. Kemudian untuk URL kita isi sama seperti tadi, yaitu www.carcom.com. Nah, untuk semua PC sudah dicoba dan hasilnya bisa memunculkan sesuai arahan, jadi praktikum ini bisa dikatakan berhasil. Mungkin sekian simulasi dan presentasi dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf dan sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.